Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang KSP yang minggu kemarin sudah kalian pelajari KSP 1. Nah, KSP 1 kita review dulu. Jadi yang kita membicarakan kemarin adalah larutan. Larutan itu terdiri atas dua, ada yang namanya solvent, ada yang namanya solut. Solvent itu adalah zat pelarutnya, sedangkan solut itu adalah zat terlarut. Yang namanya terlarut berarti jumlahnya pasti lebih sedikit daripada solventnya, gitu ya. Contoh kalau misalnya membuat larutan gula, maka itu terdiri atas gula dan air. Nah, gulanya misalnya 1 sendok, pelarutnya misalnya airnya 1 gelas. Nah, itu berarti namanya larutan gula. Maka di situ yang namanya solvent selalu lebih banyak daripada yang solutnya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan larutan, kita juga bisa menghitung berapa jumlah maksimum zat terlarut yang harus bisa dimasukkan ke dalam pelarutnya supaya nanti menjadi pembentuk larutan. Itu dikenal dengan nama kelarutan. Nah, kelarutan ini kita simpulkan sebagai nilai konsentrasinya atau kepekatannya. Nah, yang namanya larutan kalau sudah masuk dalam pelarut itu pasti akan terbentuk menjadi ion-ionnya. Nah, perkalian ion-ion dari suatu zat elektrolit tersebut dipangkatkan koefisiennya kita kenal dengan namanya hasil kali kelarutan atau KSP, gitu ya. Contoh, tulis kesetimbangan larutan jenuh dan KSP Ag2CrO4. Nah, langkah pertama kita akan mengionkan Ag2CrO4. Kalau diionkan adalah 2Ag+ dan CrO4 2-. Putus di Ag sini, gitu ya. Yang depan positif, yang belakang selalu negatif. Ini yang belakang ini selalu satu kesatuan. Kalau depan pasti hanya satu unsur tok. Nah, Ag+, berapa Ag+-nya? Karena di sini ada 2 ini sebagai koefisien, maka 2Ag+ CrO4 2-, ya. Nah, kalau ditanya berapa nilai KSP-nya? Nah, KSP tadi dicari dari kelarutan dari setiap ion. Nah, kita di sini nggak tahu kelarutannya berapa molar, kita nggak tahu. Kita misalkan X molar. Kalau ini X molar dengan koefisien 1 berarti koefisien 2 untuk Ag+, maka nilainya 2X molar. Untuk koefisien di sini sama dengan di sini, maka nilainya tetap sama X molar. Jadi untuk menentukan konsentrasi dari ion-ion ini kita mainkan di perbandingan koefisien. Itu. Maka koefisiennya harus setara dulu. Nah, dari sini kita bisa mencari KSP-nya. KSP Ag2CrO4 dicari dari konsentrasi dari ionnya, berarti ion 2 ini, ya. Ag+ pangkat koefisiennya, Ag+ koefisiennya 2, berarti di sini pangkat 2 dikalikan konsentrasi CrO4 2-, pangkat 1 karena koefisiennya di sini cuma 1. Nah, dari sini kita bisa lihat konsentrasi Ag+-nya berapa. Oh, tadi kita misalkan 2X, maka di sini 2X pangkat 2 kalikan nilai X untuk CrO4. Tuh. Maka nanti kita dapatkan 2 pangkat 2 berarti 4X kuadrat kali X. Oh, berarti nilai KSP-nya adalah 4X pangkat 3. Biarkan seperti itu karena kita memang belum tahu nilai konsentrasinya. Itu contoh 1 yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Contoh kedua, tentukan kelarutan Ag2CrO4 jika diketahui KSP-nya. Nah, kalau ini sudah diketahui KSP-nya, disuruh mencari kelarutannya. Nah, Ag2CrO4 kita ionkan tadi sudah seperti ini, gitu. Maka nanti KSP-nya, karena di sini kita nggak tahu kelarutannya, kita tetap misalkan ini X molar, ini berarti nilainya 2X molar. Yang di sini X molar. Nah, KSP-nya dicari dari konsentrasi Ag+ kuadrat dikalikan konsentrasi CrO4 2-. Bedanya dengan contoh 1 tadi, di sini sudah ketahui KSP-nya. Berarti KSP-nya kita tuliskan 3,2 kali 10 pangkat min 12, gitu kan? Sama dengan Ag+-nya berapa? Oh, 2X. 2X kuadrat dikalikan X. Oh, berarti ini 3,2 10 pangkat min 12 sama dengan 4X pangkat 3. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Oh, X-nya berarti 3,2 10 pangkat min 12 per 4 akar pangkat 3. Itu adalah nilai X-nya. X ini tadi kita misalkan sebagai kelarutan. Jadi sudah menentukan kelarutan dari Ag2
CrO4 ya. Nah, contoh ketiga sekarang sudah beda. Contoh yang baru. Berikut ini beberapa garam dari KSP dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 garam sudah dilengkapi dengan nilai KSP-nya. Yang ditanyakan adalah urutkan kelarutan senyawa tersebut dari yang terkecil ke yang besar. Yang perlu diingat, KSP itu berbanding lurus dengan nilai kelarutan. Artinya apa? Kalau KSP-nya besar, berarti di sini sifatnya semakin mudah larut. Gitu kan? Nah, kalau disuruh membuat urutkan kelarutan senyawa tersebut dari yang terkecil ke yang besar, berarti dari yang sukar larut ke yang mudah larut. Maka kita tinggal ngurutkan, KSP-nya berarti dari yang terkecil dulu atau yang susah larut dulu. Kamu cari di sini pangkatnya. Pangkatnya pangkat min semua. Kalau pangkat min semakin jumlahnya besar itu justru semakin dia kecil, ya toh, KSP-nya semakin kecil. Berarti di sini urutannya yang pertama adalah yang terkecil adalah MnCO3. Kemudian baru CdCO3. Ya, kemudian baru CaCO3 dan terakhir adalah NiCO3. Berarti ini dari yang KSP paling kecil kan? KSP paling kecil berarti sukar larut, sedangkan yang di sini lebih mudah larut. Jadi semakin ke kanan di sini semakin mudah larut. Berarti urutan kelarutannya naik dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu contoh ketiga, ya. Contoh keempat. Nah, contoh keempat sekarang. Ini sekarang kita kombinasikan dengan stoikiometri. Kelarutan CaOH2 kali dengan MR74 dalam 100 ml air adalah 0,161 gram. Hitunglah KSP-nya. Sama, kita buat ionnya dulu. Kemudian kita mau mencari kelarutannya. Tapi di sini sudah ada volume dan ada konsentrasi, ada masanya. Berarti kita bisa mencari kelarutan atau konsentrasi. Konsentrasi dicari dari A per MR kali 1000 per V, gitu kan? A-nya berapa? Sudah diketahui di sini 0,161 berarti 0,161 per MR-nya berapa? Sudah diketahui 74 kali 1000 per volumenya 100. Berarti ini nanti dapatkan 1,61 per 74 molar. Itu molaritasnya. Ini sebagai kelarutannya. Berarti ini nilainya adalah 1,61 per 74, gitu kan? Kalau ini molar, kalau ini sekian, koefisiennya 1, berarti ini juga sama. 1,61 per 74 molar juga. Gitu kan? Terus yang ini karena di sini 2 kali, berarti 2 kali 1,61 per 74 molar. Gitu kan? Nah, dari sini kita bisa menghitung KSP-nya. KSP berarti dicari dari apa tadi? Konsentrasi Ca2+ dikalikan konsentrasi OH- pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nah, konsentrasi Ca-nya berapa? Ini konsentrasinya. Masukkan 1,61 per 74. OH-nya berapa? Ini 2 kalinya, 2 kali 1,61 per 74 dikuadratkan. Sudah, nanti kamu hitung, dapatkan nilai KSP-nya. Gitu ya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan tadi, cuma kamu mencari molaritasnya dulu dengan rumus stoikiometri. Itu contoh keempat. Contoh kelima. Ini contoh kelima. Pada suhu tertentu larutan jenuh. Nah, ini kita hubungkan dengan pH. Pada suhu tertentu larutan jenuh MgOH2 kali. Oke, kita ionkan dulu MgOH2 kali. Kalau ini diionkan menjadi Mg2+ dan 2OH-, ya toh? 2OH-. Nah, mempunyai pH 10. pH-nya 10.
pH sama dengan 10. Padahal ini keluar OH. Harusnya bukan pH tetapi harusnya POH, gitu kan? POH-nya berapa? Kalau pH-nya 10 berarti POH-nya adalah 4. Gitu? 14 dikurangi 10 gitu. Artinya apa? Di sini kamu bisa mendapatkan konsentrasi OH min 10 pangkat min 4. Ya toh? Nah, ini sudah dapat 10 pangkat 4. Berarti di sini nanti langsung dimasukkan ke konsentrasi ini. Oh, ini 10 pangkat min 4. Kalau ini molar, ya toh? Kalau ini konsentrasinya 10 pangkat min 4, koefisien 2, maka Mg-nya juga kita bisa cari. Kenapa? Karena ini koefisien 2 10 pangkat min 4, berarti kalau koefisien 1 setengahnya, berarti setengah kali 10 pangkat min 4 molar. Tuh. Dari sini kita bisa mencari hasil kali kelarutannya, berarti KSP. Nah, KSP-nya dicari dari konsentrasi Mg2+ dikalikan konsentrasi OH- kuadrat. Mg2+-nya berapa? Ini tadi setengah kali 10 pangkat min 4, gitu kan? Dikalikan konsentrasi OH-nya ini 10 pangkat min 4 kuadrat. Sudah, kamu bisa hitung, oh ini berarti setengah kali 10 pangkat min 4 dikalikan ini 10 pangkat min 8. Berarti setengah kali 10 pangkat min 12. Ini nilai KSP-nya. Itu contoh kelima. Jadi kita menggunakan data dari pH dan POH itu ya, kita kombinasikan itu ya. Nanti silakan dihitung sendiri hasilnya. Oke, contoh terakhir. Contoh terakhir adalah contoh ke-6. Nah, sama dengan yang tadi, masih